Kamu sadar kenapa sate Manggondrong cuma enak kalau dimakan tepat jam 12 malam ke atas? Banyak yang bilang itu cuma mitos orang lewat. Tapi, bagi mereka yang sudah pernah mencicipinya di bawah cahaya bulan purnama, ada sebuah rahasia gelap yang menempel di setiap tusuk dagingnya. Sebuah rahasia yang mengikat lidah dan jiwamu dalam kenikmatan gaib yang sulit dijelaskan oleh akal sehat manusia. Asap dari gerobaknya tak pernah padam, memanggil jiwa-jiwa lapar yang tersesat di dinginnya malam. Aku adalah salah satu dari sekian banyak pelanggan setia yang terjebak dalam kutukan rasa itu. Namaku Dimas, dan hampir setiap malam Jumat Kliwon, langkah kakiku seolah ditarik paksa menuju persimpangan jalan buntu tempat gerobak tua itu berada. Awalnya, aku tidak pernah memikirkan keganjilan yang menyelimuti tempat itu. Rasa lapar selalu mengalahkan rasa takut. Namun belakangan ada sesuatu yang terasa berbeda. Sebuah perasaan mengganjal yang merayap perlahan dari tengkuk, berbisik bahwa ada yang tidak beres dengan hidangan daging ini. Jika kalian perhatikan lebih saksama, asap dari panggangan Manggondrong tidak pernah putus, bahkan saat arangnya terlihat sudah menjadi abu kelabu. Asap itu bergulung-gulung tebal, merayap rendah menyusuri aspal, seakan memiliki nyawa sendiri. Warnanya lebih pekat dari asap pembakaran biasa, mengudara dengan lambat menutupi langit malam. Dan anehnya, asap itu tidak membuat pedih di mata, melainkan memberikan efek pusing yang membuat kepala terasa ringan, menghipnotis siapa saja yang menghirupnya untuk terus duduk pasrah menunggu pesanan. Hal kedua yang perlahan mulai kusadari adalah aromanya. Pada gigitan pertama, lidahmu akan disambut oleh gurihnya bumbu kacang. Namun, tepat ketika daging itu meluncur melewati tenggorokan, aroma lain tertinggal di rongga hidung. Bukan bau daging sapi atau ayam panggang biasa, melainkan bau wangi yang sangat tajam, menusuk, dan mistis. Itu adalah bau kemenyan Jawa yang dibakar perlahan. Bau yang biasanya hanya kau cium di pemakaman tua, kini bercampur baur dengan tetesan lemak daging di atas bara api. Lalu teksturnya. Daging sate itu sungguh tidak wajar. Kau tidak perlu mengunyahnya dengan keras. Sekali gigit, daging itu seolah lumer begitu saja di dalam mulut, meninggalkan rasa manis pekat yang aneh, seolah direndam dalam cairan yang sudah membusuk lama, namun disamarkan oleh rempah-rempah kuat. Tidak ada serat yang tertinggal, tidak ada urat yang menahan gigitan. Sangat lembut, terlalu lembut untuk ukuran daging hewan peliharaan manapun yang biasa dijual di pasar tradisional. Keganjilan itu terus berputar di kepalaku. Namun, entah kenapa, kakiku tetap melangkah ke sana setiap tengah malam. Aku mulai menyadari perubahan pada diriku sendiri. Tubuhku perlahan menjadi kurus kering. Kantung mataku menghitam legam, seolah ruhku dihisap keluar setiap kali aku menelan daging sate itu. Rasa candu yang diberikan oleh sate Manggondrong bukanlah candu makanan biasa. Ini adalah ikatan gaib yang memaksa korbannya menyerahkan sebagian dari kehidupan mereka sebagai bayaran tak kasat mata. Malam itu, dorongan untuk mengetahui kebenaran akhirnya mengalahkan mantra gaib rasa lapar tersebut. Aku memutuskan untuk tidak langsung mendekati gerobaknya. Sebaliknya, aku bersembunyi dalam kegelapan di balik tiang listrik tua yang berjarak belasan meter dari tempatnya mangkal. Aku mematung di sana, menahan napas, membiarkan kabut dingin malam menembus jaketku. Aku bertekad untuk melihat apa yang sebenarnya dilakukan oleh pria tua bungkuk itu ketika tidak ada satupun pelanggan di sekitarnya. Waktu terus merayap hingga jarum jam berdetak tepat di angka 12 malam. Angin malam yang semula tenang tiba-tiba berhembus kencang, membawa hawa dingin yang tidak wajar, menusuk hingga ke sumsum tulang. Bau kemenyan mendadak tercium sangat menyengat, merobek paru-paruku. Di bawah cahaya lampu jalan yang mulai berkedip liar seolah sekarat,
gerobak sate Mang Gondrong tampak diselimuti aura kemerahan yang mengerikan. Ini bukan lagi sekedar warung makan pinggir jalan. Dari tempat persembunyianku, pemandangan yang terhampar sungguh meremangkan bulu kuduk. Mang Gondrong tidak sedang mengipasi sate seperti penjual pada umumnya. Pria tua itu bergerak dengan gestur patah-patah yang sangat tidak manusiawi. Kepalanya bergoyang-goyang kaku ke kiri dan ke kanan, sementara mulutnya menggumamkan mantra bahasa kuno yang suaranya terdengar berdengung keras. Ia sedang melakukan ritual pemanggilan dari dunia bawah untuk memberkati bara apinya malam itu. Mataku terpaku pada sesuatu yang tersembunyi di kolong gerobaknya. Sebuah karung goni hitam berukuran sedang yang terlihat basah oleh cairan pekat berwarna merah gelap. Setiap kali Mang Gondrong selesai menggumamkan mantranya, ia merogoh ke dalam karung goni tersebut tanpa melihat dan mengeluarkan bongkahan daging pucat yang masih meneteskan darah. Hal yang paling membuat kewarasanku nyaris runtuh adalah kenyataan bahwa karung goni itu berdenyut dan bergerak pelan sendiri. Dikendalikan oleh rasa penasaran yang mematikan, kakiku melangkah keluar dari kegelapan. Aku merayap perlahan mendekati bagian belakang gerobak, memastikan pijakanku tidak menimbulkan suara sekecil apapun di atas aspal kerikil. Jantungku berdegup sangat kencang, menggemakan ritme teror di gendang telingaku. Semakin aku mendekat, bau kemenyan yang bercampur dengan anyir darah busuk semakin mencekik leherku. Aku hanya ingin memastikan wujud asli dari daging lesat itu. Melalui celah sempit di belakang gerobak, aku berhasil mengintip isi karung yang sedikit terbuka ikatannya itu. Dunia di sekitarku terasa berhenti berputar. Udara serasa direnggut dari paru-paruku. Di dalam karung itu bukanlah daging sapi peliharaan. Yang tergeletak di sana adalah gulungan kain kafan kotor, penuh noda tanah kuburan, membalut tulang belulang dan daging pucat yang dipenuhi belatung. Kutukan rasa manis itu berasal dari daging jenazah, persembahan pesugihan kelam. Belum sempat aku memproses kengerian yang mengoyak kewarasanku, suara desisan tajam terdengar tepat di atasku. Perlahan aku mendongak, dan jantungku seakan berhenti berdetak. Mang Gondrong berdiri menjulang menatapku dari balik kepulan asap. Topi capingnya sedikit terangkat, memperlihatkan kedua bola matanya yang putih bersih tanpa pupil. Mulutnya yang hancur menyeringai lebar, membentuk senyuman mengerikan. Ia tahu aku telah melihat rahasianya dan telah memakan kutukannya. Aku tidak ingat bagaimana aku bisa bangkit. Aku hanya berlari sekencang yang tubuh ringkihku mampu. Ku terjang kabut tebal malam itu tanpa menoleh ke belakang, membiarkan udara dingin membakar kerongkonganku. Di belakangku, ku dengar suara tawa Mang Gondrong yang melengking parau memecah kesunyian malam, seolah meyakinkan bahwa sejauh apapun aku berlari, daging gaib itu telah menyatu dalam darahku, mengikat jiwaku secara permanen pada gerobak berbau kemenyan itu. Kini, setiap kali jarum jam menunjukkan pukul 12 malam, perutku akan kembali bergejolak, memohon dengan sangat untuk diisi oleh rasa manis dan lembutnya daging terkutuk tersebut. Dari balik jendelaku, samar-samar bau kemenyan itu selalu datang merayap memanggilku dalam kegelapan. Jadi, jika kamu mencium aroma kemenyan di balik gurihnya asap sate saat tengah malam, berbaliklah dan larilah secepat mungkin. Karena begitu kamu mencicipinya, kamu akan menjadi mangsanya yang berikutnya.